tapi status saya itu sudah jadi uyut gitu ya. Kalau lihat dari Pak Santobi, saya kalau udah jalan itu kumpul kemarin keluarga, saya dipanggil uyut. Dan anak saya yang kecil yang masih umur kelas 6 SD sudah dipanggil kakek, dia nggak mau gitu ya, pasti kelas 6 SD dipanggil kakek nggak mau ya, pasti gitu ya. Nah, berkaitan dengan yang tadi, bagaimana kita bisa berbuat. Nah, kenapa saya panggil contoh ini mereka? Ini adalah generasi Jinur, adalah generasi 60 tahun ke atas, belum sampai 70 ya. Nah, ini generasi 70 tahun ke atas, beda 10 tahun loh mereka ini. Tapi wajah nggak beda kan? Ya, beda 10 tahun. Sama saya juga nggak beda gitu ya. Mereka seusia dengan saya gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Saya bilang, siapkan itu. Kata mereka, bagaimana mau bersaksi gitu ya. Nah, saya pandu mereka gitu ya. Pertanyaannya adalah, pada usia seperti ini, apakah pernah merasa diri nggak berguna gitu ya, dan tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kadang-kadang nih gitu ya, saya udah bilang nih, umur saya sudah, masih bersyukur ya, masih kurang sedikit lagi kepala 5 gitu ya. Jadi masih saya menikmati bener kepala 4 ini ya. Ada yang bilang, ibu masih kepala 3, oh puji Tuhan gitu ya. Kayak 30 tahun ke atas kan? Ya bagus gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau udah mau 50 itu saya bilang, aduh 50 gitu ya. Padahal orang mak bagus nih, nggak apa-apa. Tapi kan khawatir nih. Kenapa ada khawatir dong? Ya, takut apa? Waduh, dibilang tua. Kan anak saya masih SD. Anak saya bilang begini, mama sudah tua ya, gitu ya. Ketika saya ulang tahun, selamat ulang tahun, mama sudah tua, katanya gitu ya. Karena temannya dia, karena dia masih SD yang paling kecil, teman-temannya, mamanya baru umurnya 30-an gitu. Ini mamanya hampir 50 gitu ya, mama sudah tua. Nah, gimana nih menurut Cinur dulu, gitu ya? Apa sih pada usia seperti ini pernah nggak sih merasa diri itu nggak berguna? Gitu. Tidak. Hah? Tidak. Kenapa? Masa berguna? Biasanya sih saya masih bisa masak buat keluarga, bisa menjaga cucu. Kalau mamanya lagi pada kerja gitu, kita bisa menjaga cucu, gitu kan, main sama cucu. Ya, itu sebuah hikmat juga ya, bisa main sama cucu gitu biar nggak bosan di rumah. Oh, masih berguna main sama cucu. Nanti kalau saya lagi ini bisa gitu mau boleh gitu ya, masih berguna gitu ya, tetap ini. Ibu juga masih bisa kerja tuh biar masih bekerja loh, Cinur. Seminggu cuma 2 kali. Seminggu 2 kali, tapi liburnya? Masuknya. Oh, masuknya, tapi masih bekerja. Masih. Oh, masih sip. bekerja. Kasih tepuk tangan dong, masih bekerja loh. Bukan bekerja di rumah, tapi masih ngantor gitu ya, ngantor. Oke, Tuhan. Syukurlah Tuhan kasih hikmat gitu masih bisa kerja. Asik. Kayak mana kalau tante? Kayak siapa? Kalau saya panggil tante karena dia hampir seumuran sama saya sebenarnya. Saya sih masih merasa berguna sih Bu. Masih bisa lah segala macam bantu-bantu anak di rumah apa. Apalagi ngurus cucu-cucu dari kecil sampai sekarang udah pada kuliah, udah lulus, masih diperhatiin ya. Jadi nggak pernah mau diem lah di rumah, kadang-kadang suka diomelin gitu. Masih berguna sih Bu. Masih berguna. Ya masih berguna, masih tanaman-tanaman di depannya. Senang tanaman Oh, saya. iya. Tanaman saya bisa titip ke dia. Betul. Kemarin aja baru beli tanaman lagi. Iya, puji Tuhan. Senang tanaman. Iya, masih ada bisa. kesibukan lah kalau kita. Oh, udah ada betul masih. Nah, menurut Cici dan Tante 60 itu kan beda dikit, tipis ya. Jadi Cici ini panggil Tante karena syukur sama saya, gitu ya. Bagaimana sih kita seharusnya bersikap sebagai orang yang dibilang sudah tua, usinda lah gitu ya, yang sudah beranjak usinda. Nah, gimana sih dalam seharusnya gitu? Kalau saya sih tetap kita bergerak, berkreasi biar nggak pikun. Terus juga kalau saya sih lebih banyak terus belajar. Tidak ada yang tidak mungkin, biar udah tua aja tetap belajar biar nggak pikun. Biar nggak pikun tetap harus belajar. Ya, mantap. Kalau Tante apa? maksudnya bersikap itu. Gimana? Apa seharusnya yang dilakukan nih, harusnya pemikiran Tante, menurut Tante? Kita masih memperlihatkan kepada cucu, anak-anak gitu ya.
saya puji Tuhan semua. Ya mungkin berkat doa-doa juga saya, mama, papi, maminya, cucu semua ya berhasil semua dalam kuliahnya. Tepuk tangan dong. Semua Tepuk tangan tuh berhasil semua. Nah, puji Tuhan semua. Jadi mendoakan mereka ya Iya, Tante. selalu mendoakan. Cucu saya 6 semuanya ya takut-takut Tuhan lah hidupnya, kelihatan mereka setiap hari minggu semua pada ke gereja, nggak pernah nggak ke gereja. Puji Tuhan. Puji Tuhan yang membawa seluruh keluarga kenal Tuhan. Ada lagi yang mau diceritakan? Kayaknya Cinur itu catatannya panjang ya. Ada lagi yang mau diceritakan? Ya itu sih paling penting sih belajar. Kan saya biasanya nggak bisa, dulu kan nggak bisa komputer, tetap belajar gitu, biarin sama anak juga belajar. Jadi ya nggak usah gengsi gitu, sambil nanya aja sama anak, ini mami nggak bisa. Aduh mami tadi kepencet apa? Ya, Ya, belajar. tetap belajar ya, walaupun kita kadang musuhnya itu suka apa, saya juga kadang-kadang gaptek orang bilangnya, gaptek ini pencet apa, gimana buatnya, aduh ya, tapi belajar dulu. Oke sih, ya Tante juga gimana? Sama sih ya, kita mau belajar dari HP. Tapi sekarang cucu-cucu pada ngajarin yang macam-macam ya. Macam-macam ini positif apa negatif ini? Makanya yang tadinya kan belum bisa lihat TikTok lah apa. Sekarang diajarin. Tapi ya kita tidak tahu waktu ya, jangan terus-terusan lihat bisa kan. Kecilnya TikTok tuh memang senang loh. Biasa terus saja ada. Ya, waduh. Jadi ada hiburan juga ya. Kalau kita lagi sedih ngelamun, udah lihat TikTok aja. Ya, kita waktu ya, jangan terus-terusan ya. Ya, boleh lihat TikTok, jangan terus-terusan, lupa makan, lupa tidur, gitu ya. TikTok suami, kalau masih ada suami tidak diurus, cucu tidak diurus, semua tidak diurus gitu ya Tante ya. Oke. Ya, beri tepuk tangan untuk berdua ini. Nah, terima